Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam pada pertemuan 15. Baiklah, perkenalkan nama saya Vinanta Yulianti dengan NIM F1C121014, kelas R002 dari Prodi Kimia mata kuliah Agama 2. Pada materi ini dijelaskan mengenai bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Adapun pokok pembahasannya yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah Islam menghadapi globalisasi dan peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Untuk pendahuluannya, globalisasi sebagai fenomena yang bisa mempengaruhi pendidikan Islam, apalagi dengan adanya banyak pendapat dan sikap dalam memaknai globalisasi. Di antaranya ada yang bersikap pesimis dalam menyikapi globalisasi ini disebabkan oleh pengertian global, karena cepatnya teknologi dan informasi media akan berakibat pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi baik berupa sosial, budaya, agama, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Kemudian ada yang bersikap secara kritis, positif tentang fenomena globalisasi dan pengaruhnya dalam pendidikan Islam, dan yang lain ada juga yang bersikap bahwa globalisasi mempunyai pengaruh positif pada pendidikan Islam. Kemudian pokok pembahasan yang pertama yaitu Islam menghadapi globalisasi. Yang pertama itu adalah dengan cara membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, kemudian melaksanakan pendidikan efektif, dan yang terakhir adalah meningkatkan mutu tenaga pendidik agama Islam. Dalam perspektif cultural studies, hegemoni ini tampak dalam penciptaan pola hidup konsumeristik dan pop culture yang memposisikan manusia sebagai objek distribusi produksi belaka. Meski demikian, yang menjadi titik penting arti globalisasi adalah bahwa ia juga telah memungkinkan tuntutan ke arah demokratis transnasional di seluruh penjuru dunia makin meningkat. Tuntutan persamaan hak dan kesejahteraan hidup, kesetaraan derajat, dan desakan terbentuknya keseimbangan tatanan dunia yang lebih adil kian kencang disuarakan. Globalisasi telah membuat dunia makin terbuka dan melahirkan aneka tuntutan perluasan partisipasi dan pemberdayaan rakyat yang lebih besar. Fenomena ini juga diiringi oleh munculnya berbagai bentuk penegasan kembali identitas-identitas komunal masyarakat, adanya tuntutan pengakuan atas identitas komunal dan hak budaya lokal sekaligus membuktikan ada resistensi atas kecenderungan peminggiran, dominasi, dan homogenisasi global. Kemudian posisi agama. Agama sebagai sebuah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia, mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Agama diturunkan guna memberikan aturan-aturan hidup yang akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Selain itu, agama juga dipandang sebagai instrumen untuk memahami dunia. Namun demikian, kehadiran agama selalu disertai dengan dua muka. Pada satu sisi, secara inheren agama memiliki identitas yang bersifat eksklusif, partikularis, dan primordial. Akan tetapi pada waktu yang sama, agama juga kaya akan identitas yang bersifat inklusif, universalis, dan transcending. Sejalan dengan perubahan tersebut dapat dikemukakan bahwa pada saat ini ada dua paradigma fundamental yang berkembang di kalangan umat Islam dalam menghadapi globalisasi, yaitu yang pertama, paradigma konservatif. Paradigma pertama ini adalah paradigma yang cenderung bersifat konservatif, yang memposisikan Islam sebagai agama yang memiliki doktrin dan ikatan-ikatan tradisi lama yang belum mau bersentuhan dengan wacana keilmuan selain Islam. Unsur-unsur sosial selain Islam dalam hal ini dianggap sebagai bagian yang senantiasa berlawanan bahkan mengancam. Dalam dimensi teologi, Tuhan menempati pokok segala kekuasaan yang telah diterjemahkan dalam kajian-kajian pendahulunya, dengan peletakan unsur mazhab yang dianggap representatif. Tuhan dengan segala kekuasaannya telah memberikan ukuran dan solusinya sesuai dengan ajaran yang tertulis. Bagi mereka, menafsirkan ayat yang berkaitan dengan ketuhanan dengan metode baru adalah kesesatan.
Demikian pula dalam bidang syariat yang menjadi pusat kajian hukumnya, aspek hukum yang telah ada di dalam kitab-kitab tersebut sudah menjadi final untuk dijadikan acuan hukumnya. Alasannya, hukum tersebut murni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu tidak ada yang perlu disempurnakan lagi. Realitas sosial politik yang menandai kemunculan hukum-hukum tersebut nyaris tak mendapatkan tempat kajiannya mendalam. Melihat pemahaman tersebut dapat kita mengerti bahwa kelompok ini sebagaimana telah penulis jabarkan di atas cenderung memposisikan Islam sebagai agama yang serba lengkap, sehingga doktrin dan ikatan-ikatan tradisi lama yang ada tidak dapat bersentuhan dengan wacana keilmuan selain Islam. Kemudian yang kedua adalah paradigma liberal. Paradigma kedua adalah paradigma yang bersifat antagonistik dengan paradigma konservatif. Islam diasumsikan sebagai agama yang dapat berperan sebagai agen perubahan sosial. Unsur-unsur sosial selain Islam dalam hal ini menjadi komponen yang diterima bahkan menjadi acuan penting di dalam merumuskan berbagai solusi terhadap persoalan kekinian yang dihadapi umat. Dalam dimensi teologi, paradigma ini mengedepankan aspek rasionalisme. Teologi bukan semata menjadi objek kajian bagaimana meyakinkan umat secara doktriner, melainkan sebagai pembimbing tindakan praksis sosial. Selain itu, teologi juga harus lepas dari paradigma kekuasaan negara, bahkan harus menjadi bagian transformasi sosial yang harus menyuarakan kepentingan mayoritas umat. Dapat disimpulkan bahwa kelompok ini dalam memahami hubungan Islam dan negara berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Kelompok ini meyakini bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali ke kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Kemudian pada materi yang kedua yaitu materi dan peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Yang pertama ada tapak tilas sejarah Islam di Indonesia, kemudian karakteristik dan distingi Islam Indonesia, dan yang terakhir adalah Islam Indonesia dan kontribusinya untuk peradaban global. Baiklah, untuk materi yang pertama ini adalah keberadaan Islam Indonesia yang memiliki ciri dan kekhasan tersendiri perlu dikaji lebih dalam. Mengenai masalah radikalisme yang sedang dihadapi dunia saat ini, Islam Indonesia muncul dan melakukan terobosan dengan ajarannya yang moderat. Terakhir, Islam Indonesia yang akhir-akhir ini dikenal dengan nama Islam Nusantara mendapat perhatian dunia sebagai cerminan Islam yang damai, bersahabat, dan toleran. Islam Indonesia diharapkan menjadi pelopor perdamaian dunia. Artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan apa yang Islam Indonesia dapat berikan dan bagaimana Islam dapat berkontribusi pada peradaban global. Kemudian pada materi yang pertama ini adalah tapak tilas sejarah Islam Indonesia. Keberadaan Islam Indonesia tentu tidak terlepas dari sejarah kedatangan Islam ke Nusantara. Bagaimana bentuk, wajah, dan sifat Islam Indonesia hanya dapat dipahami dengan menapak tilas historisnya. Selain untuk memahami lebih baik, pengetahuan sejarah Islam Indonesia juga perlu agar tidak terjadi ahistori pemaknaan Islam Indonesia sebagaimana awal kemunculan pewacanaannya. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara setidaknya dengan dua cara, yaitu secara damai dan membaur dengan budaya lokal. Setelah mengalami islamisasi, Islam menjadi agama dominan di Asia Tenggara. Hal ini terbukti dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lebih dari 40% dari total populasi Asia Tenggara adalah muslim. Mayoritas berasal dari Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sisanya minoritas di Filipina, Burma, Thailand, Singapura, dan Kamboja dengan rincian 6 juta muslim di Filipina, 4 juta di Thailand, 3 juta di Burma, 600.000 di Singapura, dan 500.000 di Kamboja. Di Indonesia sendiri sampai saat ini tercatat lebih dari 207 juta penduduk muslim atau sekitar 87,2% dari jumlah keseluruhan. Yang materi kedua adalah karakteristik dan distingi Islam Indonesia. Menurut Asyumirdi, istilah Islam Nusantara pada dasarnya tidaklah baru. Istilah ini mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim atau Nusantara yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, Filipina Selatan, dan juga Champa. Dengan cakupan seperti itu, Islam Nusantara sama sebangun dengan Islam Asia Tenggara.
Sebagaimana pula dijelaskan di awal pembahasan, Islam di Indonesia tidak seperti Islam yang ada di Arab. Islam Indonesia mempunyai karakteristik dan distingi tersendiri. Yang dimaksud dengan distingi adalah perbedaan atau suatu kekhususan yang menjadi ia berbeda dengan lainnya. Dalam pengertian ini, maka yang dimaksud dengan distingi Islam Indonesia adalah kekhasan lain, misalnya Islam Arab, Islam Eropa, Islam Amerika, dan lain sebagainya. Untuk pokok pembahasan yang ketiga adalah Islam Indonesia dan kontribusinya untuk peradaban global. Dalam Fajar Baru Islam Indonesia, Mujamil Qomar menulis, Indonesia belum memiliki pengalaman sebagai pusat peradaban Islam. Selama ini umat Islam Indonesia menjadi konsumen terhadap pemikiran-pemikiran Islam produk pada para pemikir Islam dari Mesir, Iran, India, Pakistan, dan Barat. Bila menilik kondisi di masa lalu, pernyataan ini mungkin bisa diterima, sebagaimana diuraikan oleh Badri Yatim bahwa peradaban Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, memang masih menjadi bahasan khusus dalam kajian sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam di kawasan tersebut bahkan terpisah dari sejarah peradaban Islam pada umumnya yang masih terpusat di Timur Tengah. Hal itu bisa dimaklumi karena peradaban Islam Asia Tenggara baru muncul belakangan dibanding Islam di kawasan lainnya. Namun bukan tidak mungkin di masa depan Islam Indonesia menjadi pusat peradaban. Islam Indonesia mempunyai potensi untuk mencapainya. Sebagaimana kata Ahmad Baso dalam salah satu judul bab bukunya, yaitu, kita bukan hanya menerima, tapi juga memberi warna keunggulan atas Islam itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.